Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu David. Ya, selamat siang Bu Febri. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, kabar saya baik di siang hari ini, tapi hawanya sumuk sekali ini, Bu. Sama di sini juga panas. Lah, nggih. Iya, baik. Eh, Kayaknya ada yang mau disampaikan ya dari Bu Febri. Ingin Iya, Bu. cerita-cerita. Iya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meminta waktu dari Bu David. Saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Iya. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini ketika saya di kelas, itu saya merasakan murid-murid yang ada di kelas, yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% di setiap kelasnya. Jadi tidak bisa 100%. Terus? Ya itu yang saya harapkan itu supaya ketika proses pembelajaran di dalam kelas, itu siswa-siswa saya itu menjadi siswa yang antusias. Dan kemudian selain menjadi siswa yang antusias, saya juga berharap berkaitan dengan tugas, itu tugasnya bisa 100% di setiap kelasnya. Nah, itu saya jadi, apa namanya, galau saya harus bagaimana dengan siswa-siswa saya, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Makanya saya Iya. meminta pertimbangan dari Bu David, seperti itu. Iya. Jadi Bu Febri hari ini ceritanya galau ya. Iya, Kalau Bu, karena karena anak-anak di siswanya, kelas, ya. si Iya, anak-anak betul sekali. yang pertama kurang antusias tadi, yang kedua kalau mengerjakan tugas belum satu kelas 100%, melengkapinya. iya Ya, belum betul. 100% ya, masih 50%. Nah, anak-anak di kelasnya Bu Febri ini berarti kurang semangat untuk mengerjakan tugasnya. Nah, Iya. menurut menurut Bu Febri nih, kalau anak-anak itu biar semangat itu, menurut Bu Febri itu bagaimana? Misal ya, kalau itu di mata pelajaran satu saja apa semuanya, Bu Febri? Kebetulan saya kalau di SMA guru mapel, Bu. Jadi yang bisa saya amati ya kebetulan di pembelajaran saya, seperti itu. Oh Yang saya begitu. rasakan demikian. Iya, betul. Itu setiap pertemuan dengan Bu Febri atau hanya satu dua kali gitu? Itu lebih seringnya daripada tidaknya, Bu. Oh begitu. Jadi ketika Ya. ketika pertemuan itu seperti itu, di kelas itu seperti itu, begitu. Jadi anaknya kurang antusias, begitu. Nah menurut Bu Febri nih, Mhm. uh, mungkin ada ya agar anak-anak itu bisa antusias. Mungkin Bu Febri ingat apa atau ada cara apa? Mungkin menurut Bu Febri ada gitu? Kalau dari saya mungkin, dari anak-anak tidak antusias mungkin kalau saya review kembali ya Bu, dari proses pembelajaran saya, anak-anak tidak antusias itu karena mungkin proses pembelajaran saya yang monoton. Terus kemudian kemudian saya yang terlalu dominasi di dalam proses pembelajaran. Jadi, ketika berada di dalam kelas, itu saya yang bercerita kepada anak-anak dan kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi, pada kesimpulannya anak-anak itu kurang aktif, jadi hanya mendengarkan saya. Mungkin dari refleksi yang saya, apa namanya, saya lakukan, dari situ saya sudah mengetahui penyebab-penyebabnya, saya bisa memberikan, apa namanya, solusi dari apa yang harus saya lakukan ketika proses pembelajaran itu. Jadi, sepertinya supaya anak menjadi antusias lagi di dalam pembelajaran geografi,
saya harusnya memberikan pembelajaran yang asik dan tidak monoton maupun Iya. membosankan ketika proses pembelajaran. Seperti itu, Bu, menurut saya. Iya, jadi Bu Febri itu tadi di kelas lebih yang mendominasi ya. Jadi Iya, anak-anak itu lebih ke hanya mendengarkan mungkin gitu ya Bu Febri ya. iya Jadi betul mungkin sekali. ada bosannya juga gitu. Iya, Nah, benar. mungkin bisa dilakukan dari Bu Febri agar Bu Febrinya tidak mendominasi gitu ya tadi. Iya, Bu Febri sampaikan kalau sudah tahu permasalahannya mungkin kan juga ada solusi dari beberapa kali pembelajaran mungkin Bu Febri ingat-ingat itu. Nah, tadi Bu Febri sampaikan mungkin sudah menemukan apa cara-cara lah. Menurut Bu Febri pembelajaran di kelasnya Bu Febri itu kalau dari 1 sampai 10 dari level 1 sampai 10 itu sekarang ada di level berapa menurut Bu Febri? kalau untuk sekarang masih di level 5 mungkin ya, Bu, ya, kalau untuk proses pembelajaran di kelas. Karena Di level 5 ya. kan iya, karena masih, apa namanya, menurut saya yang masih mendominasi, jadi siswanya kurang aktif di dalam proses pembelajaran, seperti itu. Iya, ya. Berarti di level 5. Nah, kalau yang nantinya yang ingin Bu Febri inginkan pembelajaran di kelas itu ada di level berapa? Berada di level berapa nantinya? Harapan saya dengan menerapkan pembelajaran yang membuat peserta didik aktif itu tadi, dari yang awalnya level 5 mungkin bisa menjadi level 7 atau 8 lah, Bu, paling tidak seperti itu harapan saya ke depannya. Nah, agar di level 7 sampai 8 gitu ya. Kira-kira Bu Febri itu bisa membantu apa ya? Apa ya yang bisa dilakukan Bu Febri di kelas gitu untuk pembelajarannya Bu Febri gitu. Mungkin ini, Bu, saya mulai dari proses pembelajarannya. Biasanya kan kalau siswa-siswa di SMA itu kan, jarang diterapkan ice breaking. Ya. Nah, mungkin dari situ kan di SMA itu kan setiap 2 jam, paling paling lama itu 3 jam ada bergantian, bapak ibu gurunya itu ada bergantian. Lah mungkin apa namanya, di sesi pergantian karena kebanyakan siswanya SMA, itu kan kurang mengenal mengenai ice breaking. Jadi mungkin Iya. saya bisa memulai dari situ, hal-hal yang sederhana dengan memberikan siswa-siswa saya ice breaking. Nah, mungkin dari situ nanti bisa merubah mood mereka. Nah, selain dari ice breaking-nya, ketika proses pembelajaran tadi di mana saya harapannya adalah siswa yang lebih aktif, mungkin di dalam proses pembelajaran saya mensisipkan game seperti model pembelajaran tim game turnamen. Nah, itu kan siswanya lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi di situ siswanya banyak bergerak, mungkin dari situ kan lebih antusias lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi yang disampaikan Bu Febri, bisa diberikan ice breaking, game turnamen agar anak-anak bergerak, mungkin akan mengurangi rasa bosannya anak-anak nggih. Nah, Iya, Kak, betul. jadi Bu Febri tidak akan mendominasi lagi di kelas. Nah, Iya. kalau menurut Bu Febri, kemungkinan yang disampaikan Bu Febri itu tadi bisa diberikan ke semua siswa apa tidak? Kalau menurut saya kemungkinan bisa Bu diberikan kepada semua peserta didik. Apa yang saya rencanakan itu tadi. Seperti Ya, itu. ya, ya. Nah, yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat kira-kira yang mana dulu Bu Febri? Mungkin dalam waktu dekat yang mungkin saya lakukan yaitu dengan ice breaking, Bu. Karena memang di akhir-akhir ini pembelajaran di SMA saya itu sudah hampir selesai, jadi akan melaksanakan SAS.
Jadi untuk pemberian materi itu sudah tidak ada. Jadi mungkin kita ke kelas itu hanya menyampaikan kisi-kisi pembelajaran seperti itu. Kisi-kisi pembelajaran maksud saya Seperti itu. kisi-kisi untuk ulangan akhir semester ganjil. Jadi begitu. Iya. Jadi mungkin yang mungkin bisa saya lakukan paling dekat adalah ice breaking. Jadi sekarang tinggal sedikit ya hari-harinya itu menuju Iya, ulang. betul. Jadi fokus Betul. fokus membahas apa kisi-kisi. Jadi bisa Iya. juga anak itu tadi semakin bosan kalau tidak ada tambahan lain seperti ice breaking yang disampaikan Bu Febri Iya. ya. Jadi kan anak mungkin mengulang karena membahas kisi-kisi jadi mengulang dari awal lagi gitu ya Bu Febri ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih yang akan dilakukan Bu Febri, yang kemungkinan bisa dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira itu kapan bisa dilakukan Bu Febri? Saya ada pertemuan dengan anak-anak itu besok, Bu, jadwal saya itu. Besok ya. Seperti itu mungkin besok iya, mungkin besok itu bisa saya aplikasikan kepada anak-anak, Gitu. begitu. Langsung diberikan, langsung dipraktekkan ke anak-anak gitu nggih. Iya, betul sekali. Baik. Nah, dari obrolan kita ini tadi ya Bu Febri, menurut Bu Febri dari awal obrolan kita, apa yang sudah Bu Febri dapatkan siang hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari obrolan kita di siang hari ini, alhamdulillah saya merasa lebih baik, Bu, dari yang sebelumnya di awal obrolan kita tadi. Jadi dari obrolan panjang kita ini tadi, saya sudah menemukan solusi apa yang akan saya berikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu menjadi antusias lagi di dalam proses pembelajaran geografi ketika berada di dalam kelas, yaitu dengan pemberian ice breaking, begitu. Seperti itu. Baik, nah karena kita sudah di ujung sesi dan Bu Febri juga sudah mendapatkan insya Allah solusi juga ya Bu Febri. Iya, Nah, ya maka obrolan kita akhiri dulu. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena saya akan ingin sekali mendengarkan cerita lagi setelah Bu Febri memberikan rencana-rencana Bu Febri ke anak-anak. Nanti akan jadinya seperti apa anak-anak? Apakah tetap bosan? Apakah akan lebih semangat lagi gitu ya? oke, siap, Bu. Ya, ya, ya. Sudah, terima kasih sudah percaya dan bercerita kepada saya, Bu Febri. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing di siang hari ini. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, Bu David? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bu Febri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya. Ini masih di sekolah atau di mana, Bu? Iya, masih di sekolah ini, Bu Febri. Oh, belum pulang ya? Belum. Kalau SD memang pulangnya jam berapa, Bu? Kalau anak-anak pulangnya maksimal itu jam 12. Setelah sholat zuhur itu pulang. Kalau gurunya itu maksimal jam 2. Oh, absen, menunggu absen ya, Iya, Ibu jam 2. iya menunggu Oh, absen. Tapi kalau saya biasanya sampai sore. oh berarti nunggu sekolah sampai sore, Bu. Iya, seringnya seperti itu. Sekalian sekalian ada yang dikerjakan. Oh iya, sekolahnya di mana tuh, Bu, jenengan? SDN Kenceng 2. Oh, di Kencong, Iya. nggih nggih. Baik, di siang hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat. Kira-kira pada pertemuan kita di siang hari ini, tujuan dari pertemuan kita hari ini apa, Bu David? Baik, Bu Febri. Bu Febri hari ini longgar ya? Iya, insya Allah longgar hari ini. Jadi waktunya nanti bisa les ya, Bu Febri. Iya, Baik, saya ingin cerita-cerita, iya. ingin mendapatkan solusi dari cerita saya ini. Oke. Nah, ya.
Ini tentang sekolahan saya. Ini di sekolah saya tepatnya Iya gitu. iya, Bu. Nah, intinya itu waktu sholat duha, anak-anak ini sholat duha dan sholat duhur ini kan dilakukan di sekolahan ya. Iya. Nah, didampingi oleh guru agama. Nah, kapan hari itu guru agama itu cerita kalau akan lebih baik kalau misalnya ada bantuan dari guru-guru lain. Oh, iya. Ya, tapi masih bingung untuk menyampaikan karena selama ini itu yang mendampingi sholat hanya guru agama. Itu sholat duha dan sholat duhur. Oh, Itu, begitu. Berarti ini iya. kalau di sekolahan panjenengan itu kalau sholat duha berjamaah dari kelas 1 sampai kelas 6 ngoten, Bu? Sholat duhanya itu kelas 3 sampai kelas 6. Kalau sholat Oh. zuhur kelas 4, 5, 6. Karena yang kelas 1, 2, 3 itu kan pulangnya lebih awal. Jadi tidak sholat zuhur. Oh, begitu. Gitu. Okay. Iya iya. Baik, Bu. Ini kira-kira dalam sharing kita di siang hari ini, nah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita di siang hari ini, Bu? Iya, gini. Yang saya inginkan ya, ingin mendapatkan solusi bagaimana gitu. Kalau misalnya waktu sholat, anak-anak waktu sholat yang mendampingi itu tidak hanya dari guru agama, tapi dari teman yang lain, dari guru yang lain. Jadi semuanya itu bisa bisa ikut mendampingi anak-anak. Jadi kan lebih tertata, lebih disiplin anak-anaknya dan guru agamanya juga tidak terlalu berat untuk mendampingi anak-anak karena kan mulai dari wudhu itu Iya didampingi gitu. Jadi kalau misalnya guru agama mendampingi waktu kelas 4 misalnya wudhu, yang kelas lain itu kan masih ada yang lari-lari, ada yang main perang-perangan sarung itu Bu Febri. Jadi kan iya anak-anak ya, jadi ada yang masih keliling gitu, belum tidak bisa terkondisikan gitu. iya, baik, Ibu. Jadi harapannya di sini itu dari yang sholat duha dan sholat duhurnya yang hanya didampingi oleh guru agama, ini harapannya panjenengan dari obrolan kita menjadi, mungkin didampingi oleh banyak bapak ibu guru yang lain, ngoten nggih. Iya, betul sekali. Oh iya, ini guru agamanya ada berapa, Bu, di sana, Bu? Satu, di SD hanya satu karena rombelnya juga satu. Satu-satu Oh, gitu. iya Jadi ya. kelas satu satu, kelas 2 satu gitu, Febri. Oh, berarti totalnya ada Guru agama hanya satu, satu sekolahan. satu SD itu satu, Bu? Iya, Oh, ya seperti Allah, ya seperti ya guru ya. mapel itu. Oh, begitu. Ya ya. Berarti memang benar kalau seandainya guru agamanya cuma satu menghandle secara keseluruhan tentu anu ya, Bu, kesulitan. Iya, Nah, kesulitan dan berat waktunya itu. oke. Nah, ini Bu yang ingin saya tanyakan menurut panjenengan, hal-hal yang membuat tadi kenapa sih harus kok guru agama saja yang mendampingi gitu, Bu? Iya, kemungkinan ya, kemungkinan uh, mungkin guru-guru itu sebenarnya ya kenyataannya itu guru-guru itu sebenarnya di kantor itu juga tidak melakukan apa-apa, hanya ngobrol. Harusnya kan Iya, juga bisa ya mendampingi gitu kan, sholat juga nggak butuh waktu lama iya gitu. betul. Nah, lah terus mungkin kemungkinan kedua itu apa karena merasa guru agamanya sudah mampu gitu akhirnya tidak membantu, padahal kalau dilihat juga heboh sih anak-anak kalau nggak ada yang memperhatikan gitu. Iya, betul. Mungkin juga kemungkinan yang ketiga mungkin teman-teman yang lain sudah merasa di zona nyamannya. Akhirnya karena sudah terbiasa mungkin ya Bu, karena Terbiasa ya terbiasa betul, dipegang guru terbiasa. agama, Nggih. akhirnya saya sudah nyaman seperti Iya. ini, ya sudah begitu Iya. ya. Oke, baik baik. Nah ini
menurut panjenengan kira-kira bagaimana sih caranya supaya Bapak Ibu guru yang selain mapel apa namanya agama Agama. itu tadi bisa memiliki, oh ini anak-anak waktunya sholat berarti saya harus mendampingi. Berarti kalau di SD itu guru kelas ya Bu ya? Iya, guru Nah, kelas. heeh, misal dari guru kelasnya saja, "Oh, ini anak saya sedang sholat duha," misalnya. Berarti di situ karena guru agamanya hanya satu, oh, atau mungkin saya harus memberikan bantuan mungkin nanti untuk mendampingi anak-anak mungkin ketika wudhu, terus nanti bisa ada yang mendampingi ketika ada di musola, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya ada rasa memiliki dari Bapak Ibu guru selain guru agama. Iya, Bu Febri. Kalau rasa memiliki itu ya kan kalau guru kelas itu seperti oh ini tanggung jawab saya misalnya ya guru kelas 3 tanggung jawab saya hanya kelas 3 kelas 4 juga gitu gurunya oh tanggung jawab saya hanya kelas 4 gitu jadi nggak istilahnya nggak peduli dengan yang lain kecuali sebelumnya udah ada kalimat minta tolong gitu ya lah kemungkinan kalau menurut saya itu diberi tanggung jawab lah tanggung jawabnya itu mungkin dengan cara seperti apa ya seperti waktu pramuka mungkin bisa dipraktekkan gitu Bu Febri seperti pramuka ada jadwal jadi mungkin itu bisa dipraktekkan waktu sholat jadi Heeh, dikasih pripun Bu itu? jadwal gitu jadwal pendampingan waktu sholat mungkin gitu jadi tidak semua guru mendampingi untuk pertamanya ya jadi dicoba dulu uh, dua guru atau satu guru dulu untuk membantu guru agama tersebut gitu jadi mungkin bisa bisa dipraktekkan membuat jadwal gitu Bu Febri. Iya iya, oke. Sangat keren Bu itu tadi. Saya sependapat dengan panjenengan. Jadi Bapak Ibu gurunya itu diberikan tanggung jawab dan selain diberikan tanggung jawab, caranya memberikan tanggung jawab dengan memberikan jadwal pendampingan itu tadi ya. Iya, Jadi di hari Senin mungkin ibu agama dengan guru A, kemudian hari Selasa dengan guru B, sehingga ketika adanya sebuah penjadwalan itu tadi, gurunya jadi memiliki rasa tanggung jawab ya Bu ya. Nah, iya, kira-kira apa saja yang bisa membuat Bapak Ibu guru itu memiliki rasa tanggung jawab ketika akan apa namanya melakukan pendampingan untuk sholat itu tadi Bu. iya. Yang pertama ya, kan guru-guru di sini alhamdulillahnya itu semua juga muslim ya. Jadi kan Oke. tidak ada yang merasa oh beda-beda gitu. Jadi harusnya itu juga bisa. Jadi kan merasa pertama tanggung jawab karena mereka muslim jadi harusnya kewajibannya itu juga mendampingi dan membantu anak-anak waktu beribadah gitu dan untuk keduanya ini kan juga siswanya jadi dalam membawa nama sekolah jadi tidak hanya membawa nama kelas 3 4 5 6 gitu tidak jadi kan satu sekolah jadi kan kalau misalnya di kelas iya betul tanggung jawabnya guru kelas tapi kalau waktu beribadah itu kan harusnya semua gitu. Iya, iya betul sekali Bu yang panjenengan katakan itu. Jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama nggih. Nah, terkait dengan tadi panjenengan menyebutkan adanya jadwal pendampingan. Nah, jadwal pendampingannya itu mau dibuat yang seperti apa, Bu, kira-kira rencana panjenengan itu? Mungkin bisa dicoba dengan apa kan itu ada sholat duha sama sholat zuhur mungkin bisa sekalian gitu ya jadi jadwalnya untuk sholat duha sama sholat zuhur gurunya sama gitu jadi yang mendampingi sama mungkin bisa dicoba seperti itu misal dua guru dulu gitu Bu Febri jadi misalnya hari Senin Iya. guru A sama guru B mendampingi untuk sholat duha sama sholat zuhur gitu.
Oke, baik. Nah, sekarang dari Bu David, kira-kira sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sudah panjenengan ungkapkan tadi apa, Bu? Kalau rencana harusnya itu pengennya secepatnya gitu, pengen secepatnya membuat agar bisa langsung dipraktekkan. Tapi kan ya perlu izin dulu ya Bu Febri. Jadi ide-idenya nanti disampaikan ke kepala sekolah dulu, mungkin nanti baru diobrolkan ke teman-teman dan semoga tidak ada yang keberatan. Oke, Gitu. iya rencana yang sangat bagus sekali Bu David. Ya mudah-mudahan rencananya bisa berhasil ya Bu. Nah Iya. kira-kira dari skala 1 sampai 5 itu tadi rencana panjenengan ada di rentang yang mana Bu? Kalau 1 sampai 5 ya Bu Febri Eh ini. 1 sampai 10 Bu maksud saya. Baik. Kalau menurut saya ini pembiasaan ini nih masih di 5 Bu Febri. Oke, baik. Kira-kira panjenengan ingin meningkatkan kemana Bu? Dari 1 sampai 10 tadi kan masih ada di 5. Mau ditingkatkan ke berapa? Pengennya ya kurang lebih minimal 7 gitu kenaikannya. Oke. Nah, komitmen apa yang Bu David akan lakukan terhadap rencana Bu David ini, Bu? Kalau komitmen harusnya dilaksanakan. Kalau misalnya saya sudah mempunyai ide seperti itu, harusnya saya juga harus lebih disiplin lagi, lebih semangat lagi untuk ikut di dalamnya ya. Jadi nggak hanya menyampaikan ide saja, tetapi saya juga harus ikut di dalamnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah terlaksana, ya harus disiplin mengikuti jadwalnya itu tadi, harus bertanggung jawab. Oh iya, oke. Kira-kira rencananya panjenengan akan melaksanakan dalam jangka waktu kapan, Bu? Um, Pengennya secepatnya sih kalau bisa minggu ini harus sudah disampaikan idenya gitu Bu Febri, baru nanti nunggu kabar selanjutnya. Oh begitu. Oke, baik. Ide-ide yang panjenengan sampaikan sudah sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ide-ide yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bu David inginkan. Iya, iya. Amin. Semoga semuanya lancar ya Bu Febri ya. Iya, Dan amin. dan niatnya bisa terlaksana. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kalau sudah dilaksanakan dari rencana-rencana Bu David, nanti untuk ke depannya mungkin kalau minggu ini sudah dilaksanakan nanti bisa kita sharing lagi setelah pelaksanaan cerita-ceritanya itu bagaimana ya Bu David ya. Iya, iya. Oke, Iya untuk Bu Febri. sesi kali ini, untuk sesi sharing ini kita akhiri. Mungkin ada yang masih mau disampaikan dari Bu David? Kayaknya sudah sih Bu Febri sudah disampaikan dan saya juga sudah merasa mempunyai titik titik terang ini yang akan dilakukan untuk pertama untuk awalnya apa gitu sudah ada gambaran gitu. Jadi sangat terbantu sekali. Bu Febri terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya siang hari ini. Oke, sama-sama Bu David. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Iya. Oke, sudah ya Bu, bisa kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti Bu David setelah melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.